Sebelumnya, yuk klik subscribe untuk gratis berlangganan. Lalu, tekan tombol lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan video terbaru. Dan jangan lupa like dan share ya sob. Menjaga hati merupakan perkara yang paling sukar dalam kehidupan kita, menghambakan diri kepada Allah. Dan tadi kita mengerti, riya itu sebagaimana semut hitam di atas batu yang hitam di tengah kegelapan malam. Tidak ada yang ngerti. Kalau setingkat mujahid saja, ternyata belum jaminan dan garansi dia selamat dari masalah riya. Padahal dia orang yang berjihad setiap waktunya untuk membela kalimat Allah. Apalagi orang yang lalai untuk memperhatikan kondisi hatinya. Kalau seorang ahlul ilmi yang disebutkan Nabi, ahlul ilmi itu ustadz yang berdakwah, menyampaikan kalimat-kalimat Allah. Dan orang yang sudah sibuk dalam kajian, ternyata belum jaminan orang itu akan selamat dari masalah riya, apalagi kita. Makanya masalah riya ini adalah dosa besar, tetapi dianggap biasa. Padahal dosa ini menyebabkan rusaknya ibadah kita seberat apapun, rusak ketika sudah tersentuh dan tersengat dengan sebuah penyakit dosa yang bernama riya. Lembut atau tidak lembut? Lembut banget riya itu. Riya itu lembut banget. Kalau Nabi sampai mengatakan semut hitam, ya wajar. Saya ambilkan contoh bagaimana lembutnya riya ketika nempel pada ibadah kita. Antum ikhwan, kadang-kadang antum puasa sunnah, ketika malam ikhlas, insya Allah antum niatkan besok saya puasa Daud, karena sesungguhnya antum tahu dalilnya. Apa siyami indallahi siyamu Dawudin. Puasa yang paling disenangi oleh Allah adalah puasanya Daud. 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Dalilnya sahih, antum ngecek di dalam kitabnya. Antum bertabayun kepada ahlul ilmi, ya jelas clear. Puasa Daud ada dalilnya, antum lakukan. Kemudian antum malamnya niatnya ikhlas karena Allah, paginya niatnya ikhlas karena Allah. Nanti waktu duha masih ikhlas. Biasanya akan tersengat dengan riya itu ketika di waktu siang. Kapan tersengat dengan riyanya? Ketika yang lain teman-teman kantornya pada makan. Bukan untuk ingin ikut makan loh. Enggak, dia enggak pengen ikut makan. Wong sahurnya sudah banyak loh. Tapi dia hanya pengen untuk ditanya, loh akhi, kok enggak makan? Wah. Ketika ditanya, senang dia jawab, saya lagi puasa. Kalau nggak ditanya, sedih. Ya Allah, kok nggak ada yang nanya saya ya? Kenapa saya nggak makan? Kalau saya nggak ditanya kan orang pada nggak tahu kalau saya itu puasa atau enggak. Coba. Itu contoh loh, real loh, sehari-hari saja. Kadang-kadang kita itu riaknya itu nggak kelihatan banget. Kenapa? Penyakit riak itu lembut, lebih lembut daripada sutra. Sampai Nabi mengibaratkan sebagaimana semut hitam di atas batu yang hitam. Kadang-kadang kita merendahkan diri hanya untuk menaikkan popularitas kita. Kan kita nggak sadar itu juga bagian dari riak. Saya sih kalau baca nggak banyak-banyak, cuma 3 juz saja sehari. Tapi kemudian secara tidak sadar kemudian kita terperosok di dalam persoalan riya, lembut banget. Padahal pada saat itu ketika telah terjangkiti dengan penyakit riya, sehebat apapun ibadah, seberat apapun usaha yang telah kita lakukan, tidak ada faedahnya di hadapan Allah. Dan Allah tolak mentah-mentah dan tidak ada manfaatnya di sisi Allah, dan tidak akan menjadi pemberat dalam amal timbangan. Antum tahu nggak kenapa riya itu sampai sedahsyat itu hukuman yang Allah berikan? Karena sesungguhnya Allah itu marah ikhwan, murka sama kita yang sampai berbuat riya ketika menyamakan ridhonya Allah dengan ridhonya makhluk. Karena orang yang kemudian melakukan riya itu pada dasarnya dia mencari ridhonya makhluk. Dan kita dengan tega, lancang, kemudian tercelanya diri kita, biadabnya diri kita ketika melakukan riya, kita samakan ridhonya Allah yang harusnya bertengger di atas arsy-Nya Allah, kemudian kita samakan ridhonya Allah untuk kita tebus dengan ridhonya manusia. Padahal manusia itu hina di hadapan Allah. Ya, maka kemudian itulah yang menjadikan kita paham kenapa Allah itu kok benci dosa riya itu. Karena sesungguhnya tidak main-main dosa riya itu. Karena sesungguhnya secara tidak langsung ketika orang telah berbuat riya, berarti dia telah menyamakan ridhonya Allah itu dengan ridhonya manusia. Dan Allah itu paling benci ketika disamakan dengan sesuatu dari makhluknya. Allah tidak suka. Makanya sehebat apapun ketika sudah terpeleset dalam masalah itu, maka sesungguhnya jatuh
sia-sia, musnah, sirna, tidak ada faedahnya sama sekali di hadapan Allah. Ustaz, gimana kalau kita melakukan riya? Bertobat mengembalikan ibadah atau tidak? Pertanyaan di situ sering. Kita dulu ketika ngaji, kadang-kadang kita tidak tahu kan, ngaji niatnya sudah salah, puasa niatnya sudah salah. Tapi setelah kita paham, lalu kemudian kita belajar untuk berupaya, saya ingin mengembalikan apa yang telah hilang dalam gudang-gudang kebaikan saya. Saya tobat deh, saya dalam masalah riya ini, ya Allah, merusak betul amal ibadah itu. Ketika sudah terjangkiti dan tersengat dengan penyakit riya, para ulama kemudian mengatakan ada dua. Kalau ada orang yang melakukan ibadah, sebelumnya dia sudah riya, sebelum melakukan ibadah itu, maka pastikan walaupun dia bertobat, tobatnya tidak mengembalikan ibadah itu. Ya, contoh, antum ngaji, tapi antum ketika ngaji niatnya sudah tidak benar, dari awal sudah tidak benar. Sebelum antum ngaji, antum sudah tidak benar niatnya. Ngaji kenapa? Nyari jodoh, misalkan. Antum dari awal niatnya sudah tidak benar, dari awal dari rumah itu sudah sadar ini. Loh, kalau saya tidak ngaji nanti nggak dapat jodoh dari orang ngaji dong, kan gitu. Padahal ngaji kan bukan untuk itu. Lalu kemudian dia ngaji, kemudian dia dari awal sudah tidak benar niatnya, maka walaupun dia bertobat setelah beberapa hari, dia menyadari, ya Allah, kemarin saya pas ngaji niat saya bukan karena Allah, tapi niatannya untuk mendapatkan sekeping dunia ketika ingin berharap merangkai jodoh. Maka walaupun dia kemudian bertobat, sebagian ulama mengatakan tidak bisa balik amalan ngajinya karena sudah rusak dari sebelum dia memulai ibadah itu. Dahsyat kan? Tidak bisa balik, Ustaz, tidak bisa balik. Kenapa? Karena dari awalnya sudah tidak menjadi ibadah. Tapi beda kalau antum ngaji niatnya sudah benar karena Allah ngaji, tetapi di tengah-tengah ketika antum ngaji mulai kemudian kepleset niatnya, ya kan? Ketika kemudian ngaji tiba-tiba kemudian mulai kemudian berubah haluan ngajinya, tapi awalnya benar, tapi rusak di tengah-tengah. Sebelum pekerjaan ibadah itu selesai, antum menyadari hati antum yang rusak disebabkan dialihkan oleh setan dalam niat yang salah. Sebelum ibadah itu selesai, antum istighfar, antum membaca kafarahnya, doa penebusnya, maka para ulama tobatnya itu masih mengembalikan ibadah yang rusak tadi, disebabkan dimulai dengan keikhlasan walaupun di tengah-tengah dirusak dengan riya. Jadi Masya Allah, makanya penting kita merenungi apa yang dikatakan Hasan al-Basri. Hasan al-Basri itu berkata, rahimallahu rajulan, Allah itu ngerahmatin, betul. Siapa yang dirahmatin? Yaitu seseorang yang mana sebelum dia itu melakukan sesuatu, waqaf, dia berdiri di atas apa yang akan dia lakukan, kemudian dia berkata kepada hatinya dan berdialog, idza kana lillahi tasarra'a, idza kana li ghairillahi ta'akhkhara. Kata Hasan al-Basri, Allah itu merahmati seseorang itu sebelum dia akan melakukan sesuatu, maka sebelum melakukan sesuatu itu dia berhenti dulu, dia tanya sama hatinya, kalau ini saya lakukan karena Allah, dia bergegas untuk melakukannya, cepat langsung mengerjakannya. Tapi kalau dia sadar dia melakukan ini bukan untuk Allah, maka dia memperlambat apa yang akan dia lakukan. Dia urungkan ibadah itu, dia urungkan aktivitas itu ketika dia menyadari bahwasanya ibadah itu bukan dilakukan karena Allah. Makanya di situ akhi, jangan melakukan ibadah karena sungkan, jangan melakukan ibadah karena perkewuh, jangan melakukan ibadah karena kata orang. Karena apa? Rabb yang antum sembah, Rabb yang antum gantungkan harapan kepadanya adalah Rabb yang paling benci kepada orang yang menyamakan ridhonya ia kepada ridhonya makhluk. Dan itu terjadi ketika kita melakukan riya. Kita menyamakan ridhonya Allah sama persis dengan ridhonya kepada makhluk. Makanya disitulah kita paham, jangan main-main terhadap riya. Kenapa? Karena ana dan antum punya Rabb yang tidak pernah main-main terhadap kondisi hati.